Baik, berikutnya kita akan teruskan dengan pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Dr. Erika Maharani, SPJP Konsultan. Saat ini beliau adalah staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK UGM, ya. FK MK UGM. Dr. Erika selesai dari sebagai kardiologis dari UI, ya, dan kemudian juga meneruskan fellow elektrofisiologi di Harapan Kita. Dr. Erika hari ini akan membicarakan mengenai takikardi atau disritmia dengan kompleks QRS yang lebar. Silakan, Dr. Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Sebentar ya, Prof. Apakah mungkin bisa dibantu dari panitia untuk share screen-nya? Baik, dokter. Apakah sudah terlihat, dokter? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yoga, Dr. Diki, dan seluruh panitia. Pagi ini saya melanjutkan topik pembahasan mengenai aritmia. Tadi Dr. Diki menyampaikan tentang wide QRS complex dysrhythmia dan narrow QRS complex dysrhythmia, dan sekarang saya menyampaikan mengenai wide QRS complex dysrhythmia. Slide. Selanjutnya, ini adalah outline saya. Ada 4 hal yang nantinya intinya akan saya bahas di sini. Kemudian slide. Yang pertama, tentunya ketika kita menemui suatu takiaritmia atau disritmia, jadi yang QRS kompleksnya lebar, dalam arti bahwa durasi QRS-nya 120 milisecond, kita harus membedakan apakah ini suatu ventricle tachycardia atau mungkin ini suatu supraventricle tachycardia seperti tadi yang sudah disampaikan pembicara sebelumnya. Selanjutnya, dan masalahnya memang ketika kita menemui takikardi QRS lebar, kita harus melihatnya secara lebih detail. Masing-masing gelombang bisa menjadi petunjuk untuk menentukan apakah itu suatu VT atau itu suatu supraventricle takikardia. Sehingga nantinya ketika kita bisa mendefinisikan lebih jelas mekanisme aritmianya apa, maka kita bisa akan memberikan terapi yang optimal untuk pasien tersebut. Next. Slide. Dan per definisi ketika kita mengatakan takikardia QRS lebar, tentunya heart rate-nya di atas 100 kali per menit, dan QRS durasinya lebih dari 120 milisecond. Jadi kalau kita lihat di kertas EKG lebih dari 3 kotak kecil. Meskipun ada juga ventricle takikardia yang QRS-nya relatif sempit. Dan 80% takikardi QRS lebar kemungkinannya berasal dari bawah percabangan bundle of His atau dari ventricle, sehingga kita akan mengatakan oh itu diagnosisnya ventricle tachycardia. Namun memang sekitar 20% sisanya yang kita tahu biasanya SVT itu QRS-nya sempit, pada beberapa kondisi dia bisa menjadi lebar akibat adanya masalah konduksi yang memunculkan aritmianya menjadi QRS-nya lebar. Jadi dia sebenarnya SVT namun morfologinya QRS-nya lebar. Slide. Dan seringkali bahwa ketika kita melihat EKG, kita sering tidak mudah untuk membedakan apakah itu VT atau SVT, padahal kalau kita tahu itu VT, terapinya sedikit berbeda dengan SVT, dan beberapa hal seringkali juga kita hanya punya EKG lead 2 panjang saja, sehingga seringkali menemukan kesulitan
apa sebenarnya yang mendasari mekanisme tersebut. Namun beberapa petunjuk yang nanti saya sampaikan mungkin bisa menjadi panduan untuk kira-kira ini asalnya suatu VT atau ini suatu SVT. Slide. Beberapa penyebab VT juga saya sampaikan di sini. Beberapa penyebab QRS lebar saya sampaikan, yang pertama adalah VT tadi 80%, kemudian SVT, atau yang ketiga pre-excite tachycardia, yaitu pasiennya ada suatu accessory pathway yang menyebabkan tachycardianya QRS lebar, dan ini harus kita bisa kenali, karena kalau kita salah memberikan obat, pasiennya bisa mengalami cardiac arrest, atau penyebab lain misalnya akibat pacemaker ataupun obat-obatan anti aritmia yang kita berikan. Slide. Dan ini diferensial diagnosisnya, slide. Yang pertama adalah VT, sebagai sumbernya fokusnya adalah di ventricle biasanya, dan yang kedua adalah SVT. SVT yang QRS lebar bisa kita identifikasi lagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama, kalaupun memang dia pre-existing bundle branch block. Jadi memang ada suatu bundle branch block pada saat iramanya sinus dan QRS-nya sudah lebar, jadi ketika dia SVT pun QRS-nya akan menjadi lebar. Atau rate related aberransi, yaitu ketika pasien-pasien pada kondisi takikardia, salah satu right bundle-nya pada saat itu refraktor, paling sering adalah right bundle branch block, sehingga ketika mengalami SVT maka QRS-nya akan menjadi lebar. Atau yang terakhir adalah pre-excitation syndrome, di mana itu ternyata juga adalah suatu SVT. Slide. Dan beberapa EKG kriteria saya sampaikan di sini terkait dengan ventricle tachycardia. Next. Slide. Pertama tentu semuanya kita lihat dari histori dulu. Mohon maaf slide sebelumnya. Histori dulu. Jadi per anamnesis kita juga bisa secara umum mengarahkan pasien ini lebih ke arah mana untuk takikardianya. Kalau misalnya usia lebih dari 35 tahun dan dia ada penyakit jantung struktural, maka kemungkinan VT akan lebih besar. Namun biasanya pada pasien normal heart atau dia memang ada gambaran delta wave sebelumnya yang kemudian muncul suatu takikardi QRS lebar, kemungkinan adalah suatu supraventricular takikardi. Sehingga anamnesis lagi-lagi juga memang harus kita lakukan terkait dengan manajemen pasien yang lebih optimal. Slide. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik tidak ada petunjuk yang begitu berarti. Tolong slide. Apakah suatu pasien mengalami VT apa tidak. Dan beberapa algoritma untuk mendiagnosis wide complex tachycardia memang sudah di kardiologi. Yang kedua, kita sangat familiar dengan kriteria Brugada, di mana punya sensitivitas dan spesifitas yang lumayan. Atau yang ketiga, mengenai kriteria Vereke. Kita akan bahas satu-satu secara detail. Slide. Ini adalah dari ESC dan AHA yang relatif memang kita harus melihat lebih detail satu persatu. Slide. Intinya akan melihat AV disosiasi dan juga nantinya melihat QRS morfologi. Slide. Dan kemudian ini adalah algoritma Brugada. Slide. Di mana beberapa hal juga akan kita nilai. Kemudian selanjutnya adalah algoritma Vereke, yang itu juga akan bisa memberi petunjuk apakah suatu takikardi QRS lebar itu suatu VT ataupun bukan VT. Slide. Nah, ini 10 hal yang nantinya akan saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas ketika kita melihat gambaran EKG. Slide. Yang pertama, QRS kompleks yang lebar. Semakin lebar kompleks QRS, maka kemungkinan ventricle tachycardia akan lebih besar. Dikatakan kalau misalnya morfologi QRS-nya itu ke arah right bundle branch block, QRS-nya lebih dari 140, kemungkinan itu VT. Kalau left bundle branch block lebih dari 160 milisecond, maka kemungkinan besar itu VT. Jadi semakin lebar QRS kompleks, semakin mungkin gambaran EKG tersebut VT. Dan ini tentu dapat kita lihat dengan sekilas QRS kompleksnya. Slide. Sedangkan kriteria yang kedua adalah mengenai AV disosiasi. Ini adalah hallmark dari VT. Dan ini memang tidak selalu ditemui pada saat kita melihat EKG, sekitar 20-50% dari VT akan menunjukkan AV disosiasi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena pada saat QRS lebar, kadang-kadang kita bisa melihat gelombang P yang tersembunyi di dalam kompleks QRS. Yang munculnya tidak konsisten satu QRS diikuti satu P, tapi dia akan muncul
acak di dalam kompleks URS ini yang disebut sebagai AV disosiasi. Kotak lingkaran biru dan panah-panah itu adalah tanda dari AV disosiasi. Sehingga kalau kita melihat ini, maka 100% gambaran EKG tersebut adalah suatu ventricle tachycardia. Sehingga ya memang kita harus melihat detail sampai gelombang-gelombang yang ada di dalam kompleks URS tersebut. Slide. Dan kemudian capture atau fusion beat. Jadi capture beat artinya adalah slide pada beberapa saat tertentu, maka gambaran EKG itu akan bisa menangkap irama sinus. QRS-nya lebar, tiba-tiba ada satu gelombang QRS sempit, maka itu adalah yang namanya capture beat. Sedangkan di bawahnya adalah fusion beat, di mana QRS-nya lebar, tiba-tiba ada morfologi QRS1 yang berbeda dengan irama sinus. Itu adalah gabungan dari irama sinus dan irama VPC atau VT yang kemudian memunculkan suatu fusi. Ini juga adalah suatu tanda VT. Slide. Jadi yang saya kasih gambar kotak biru dan merah itu menunjukkan tanda-tanda capture beat dan fusion beat. Jadi kalau kita melihat QRS lebar, tiba-tiba di tengahnya ada satu QRS sempit, maka itu adalah suatu tanda ventricle tachycardia. Next. Dan ini alasan yang tadi saya sampaikan kenapa bisa ada fusion, karena ketika dia menangkap sinyal dari atrium dan kemudian pada saat yang bersamaan ventrikelnya juga berdenyut, maka kadang-kadang gambaran EKG-nya akan bisa berubah. Slide. Dan yang keempat adalah Mohon maaf, ada gangguan koneksi rupanya Dokter Erika. Bisa dibantu oleh hostnya. Kita tunggu sebentar. Izin, Bagaimana? Sudah terhubung lagi? masih belum, dokter. Mungkin bisa kita ke sesi diskusi tanya jawab ke pembicara pertama dulu, dokter. Satu pertanyaan saja mungkin. Sambil menunggu. Baik. Baik, saya kira ada cukup banyak pertanyaan ini yang sudah diajukan. Untuk Dr. Diki ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Dr. Debbie mengenai indikasi kardioversi pada aritmia akut. Bagaimana Dr. Diki? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Yoga. Ya, kardioversi memang bisa dipertimbangkan bila pasiennya hemodinamik tidak stabil. Sama ya. Ya, jadi penggunaan kardioversi ini kita lihat kalau pasiennya kita pantau secara hemodinamik dan obat-obatan yang kita berikan mungkin tidak efektif. Ya, tetapi kalau pasiennya secara hemodinamik stabil, ya tidak ada salahnya kita coba obat dulu, jangan langsung kardioversi. Ya, jadi dalam keadaan tersebut kardioversi mungkin jadi pilihan terakhir. Baik, terima kasih Dr. Diki. Saya lihat Dr. Erika sudah kembali. Silakan Dr. Erika meneruskan presentasinya. Ya, maaf Prof. Boleh mohon slide saya tadi? Ya, saya lanjutkan Prof. Maaf tadi ada masalah teknis. Jadi tentang positif dan negatif concordance. Boleh slide selanjutnya? Jadi kalau kita lihat di sini ketika kita mengatakan positif atau negatif concordance, boleh lihat slide selanjutnya? Next. Ya, jadi kalau negatif concordance di V1 sampai V6 kita akan lihat semua gelombangnya adalah Q. Sama sekali tidak ada gelombang R di V1 sampai V6. Sedangkan kalau positif concordance artinya arahnya semua positif. Semuanya upright seperti itu. Slide. Dan yang kelima adalah kriteria Brugada. Yang ini juga kita lihat di precordial lead.
Jadi kalau di precordial lead kita melihat ada gelombang Q di mana kita ukur tanda antara R ke S-nya lebih dari 100 milisecond, maka itu merupakan suatu kriteria VT menurut Brugada. Begitu juga yang kedua adalah sesuai dengan Josephson. Ketika kita melihat notch pada saat S wave-nya ada notch, maka itu disebut sebagai Josephson sign dan itu juga salah satunya mengarah ke VT. Namun ini memang kita lihat hanya di precordial lead saja. Slide. Mati lagi nih sinyalnya. Kayaknya terputus lagi. Halo Ya. Erika. Ya, oke. Kemudian yang keenam adalah ekstrim aksis deviasi, di mana di situ ada northwest aksis. Kita lihat di lead 1 dan di lead AVF negatif, maka itu juga adalah suatu tanda dari VT. Slide. Dan yang ketujuh, ini memang agak lebih kompleks, di mana kita akan melihat apakah gambaran EKG-nya itu tipikal untuk suatu right bundle ataupun left bundle morfologi, berdasarkan yang saya sampaikan di sini. Oke, next. Yang ke-8, kalau kita melihat di gambaran EKG-nya di V1 atau di V2 terkadang, kita melihat gambaran RSR, di mana RSR pada VT biasanya R pertamanya akan lebih tinggi dibandingkan R kedua, itu juga adalah salah satu tanda dari ventricle tachycardia. Itu adalah suatu yang disebut sebagai suatu Marriott sign dan dia merupakan ciri dari suatu ventricle tachycardia, taller left rapid ears. Next. Dan initial R-wave di AVR ini dipropose oleh Verrekay, dan gambaran lead-nya kita lihat di lead AVR, slide selanjutnya, di mana gelombang AVR kita tahu biasanya negatif, namun pada pasien dengan ventricle tachycardia biasanya AVR-nya akan langsung positif. Itu merupakan suatu tanda juga bahwa kemungkinan besar itu adalah suatu ventricle tachycardia. Slide. Dan yang ke-10 adalah R-wave to peak time. Jadi kalau ini kita lihat di lead 2, di mana kita ukur antara gelombang R sampai dengan puncaknya, dan ketika durasinya lebih dari 50 milisecond, maka itu menurut PAVA, salah satu yang mempropose diagnosis ini, maka itu juga termasuk kriteria dari VT. Jadi memang ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari EKG, di lead-lead tertentu akan memberi petunjuk pada kita apakah itu suatu VT ataupun suatu SVT sebagai mekanismenya. Slide. Dan kalaupun memang akhirnya kita tidak sampai pada suatu kesimpulan yang jelas, lebih baik kita mendiagnosis pasien itu sebagai VT sampai pun nanti terbukti bahwa memang itu bukan suatu VT. Slide. Dan yang selanjutnya adalah beberapa definisi yang mungkin harus saya sampaikan. Slide. Yang ini termaktub dalam ACC 2017 mengenai morfologi VT, di mana kita akan tahu monomorfik, QRS-nya sama terus dalam satu lead, ataupun polimorfik, di mana QRS-nya akan berubah-ubah seperti twisted, kadang positif, kadang negatif, atau bidirectional VT, di mana dia seling-seling satu bit ke bit berikutnya ada suatu variasi, yang ini biasanya disebabkan oleh intoksikasi digoxin. Sehingga beberapa penamaan ini kita gunakan supaya untuk menyeragamkan penyebutan suatu ventricle tachycardia. Slide. Dan yang kemudian juga torsade de Pointes, ini yang kita juga tahu seringkali terjadi pada pasien dengan QT interval yang panjang, yang tentu akan membuat resiko cardiac arrest-nya tinggi, atau pasien-pasien dengan bradycardia, yang seringkali keluhannya dengan keluhan sinkop. Jadi kalau kita menemui gambaran EKG spindle seperti ini, maka diagnosisnya adalah suatu torsade. Slide. Dan yang terakhir adalah tentang ventricle fibrilasi, di mana sebelumnya saya sebutkan juga ventricle flutter, di mana biasanya QRS-nya akan reguler, VA-nya sekitar 300 beat per second, sehingga itu akan menyebabkan gelombang QRS yang sangat cepat. Slide. Dan ini adalah ventricle fibrilasi, dan pasien biasanya akan muncul dengan kondisi cardiac arrest. Jadi beberapa penamaan tersebut untuk menyeragamkan kita ketika kita membaca suatu takikardi QRS lebar, ada beberapa penyebutan yang harus kita pegang supaya pemahamannya kurang lebih sama. Slide. Dan selanjutnya adalah apa yang kita lakukan kalau memang dari EKG 12 lead kita mendiagnosis pasien tersebut sebagai suatu ventricle tachycardia. Slide.
Saya ambil dari yang paling singkat nanti panduan dari ACLS, tapi tentu intinya apapun aritmianya tetap tenang saja bahwa kita tetap harus berpikir secara tenang supaya kita bisa menangani pasien dengan optimal. Slide. Dan ini dari ventricle tachycardia treatment. Kalau pasiennya stabil, yang tentu kita lihat dari beberapa parameter yang nanti saya sebutkan, maka kita bisa berikan obat-obatan saja. Baik itu beta blocker, verapamil, propafenon, ataupun amiodaron yang memang efektif untuk beberapa ventricle tachycardia. Tapi kalau itu unstable dan kita tahu mengganggu hemodinamik, maka tentu kita harus segera mengubah iramanya ke sinus, dan satu-satunya cara segera itu adalah dengan melakukan electrical cardioversion. Dan nantinya tentu jangka panjangnya pasiennya membutuhkan pengobatan tertentu, baik itu dengan kateter ablasi, tadi Dr. Diki sudah menyinggung, supaya mendapatkan pengobatan kuratif dari aritmianya. Artinya insya Allah aritmianya bisa sembuh kalau ablasinya berhasil. Namun pada beberapa pasien yang memang mengalami kondisi ventricle tachycardia dengan underlying penyakit tertentu, kadang mereka membutuhkan semacam defibrilator yang dipasang di bawah kulit, yang disebut sebagai ICD, yang fungsinya dia akan mengkonversikan irama VT-nya ke sinus kapan saja, di mana saja, supaya pasiennya tidak mengalami cardiac arrest. Slide. Waktu tinggal 1 menit. Ya, Prof. Dan ini dari ACLS algoritmanya. Takikardi selalu kita lihat apakah stabil atau tidak stabil. Slide selanjutnya. Dan kalau misalnya tidak stabil, tentu kita langsung lakukan synchronized cardioversi. Hipotensi, gangguan mental status, sign of shock, ischemic chest discomfort, dan lain sebagainya, tentu kita lakukan segera cardioversi. Slide. Namun kalau misalnya itu stabil, kita lihat QRS kompleksnya. Tadi kalau sempit berarti masuknya kayak yang dijelaskan Dr. Diki. Slide. Kalau ternyata QRS-nya lebar dan kemungkinan besar itu suatu ventricle tachycardia, yang paling gampang kita berikan antiaritmia. Bisa beta blocker, bisa verapamil, bisa diltiazem, ataupun amiodaron untuk mengkonversi irama tersebut ke sinus. Slide. Dan ini dosis-dosis obat, dan memang sayangnya kita di Indonesia ketersediaan obat aritmia tidak banyak, namun kita ada amiodaron yang memang kalaupun memang dibutuhkan kita bisa berikan untuk aritmia khususnya yang QRS lebar. Slide. Dan slide tentang EKG yang terakhir ini adalah bahwa kita harus mengenali EKG ini, QRS-nya lebar, namun kita lihat bahwa irregular atau tidak teratur. Dan ini tentu tidak memenuhi syarat ventricle tachycardia, karena kalau ventricle tachycardia harus reguler, harus teratur. Sehingga ini adalah gambaran atrial fibrilasi dengan preeksitasi atau atrial fibrilasi yang melalui accessory pathway. Slide. Dan pada kondisi seperti ini tidak boleh kita berikan obat-obat yang memblok AV node karena pasiennya akan jatuh ke ventricle fibrilasi. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita harus lakukan kardioversi. Biarpun pasiennya hemodinamiknya masih stabil. Slide. Dan sebagai take home message, tentu EKG 12 lead dapat memberikan informasi yang sangat detail ke kita bahwa setiap gelombang itu ada maknanya, dan setiap gelombang mungkin memberikan suatu diagnosis tertentu sehingga kita bisa membedakan apakah takikardi QRS lebar itu VT ataupun SVT. Namun kalaupun kita berakhir pada tidak ada kesimpulan, kita tetap memperlakukan itu sebagai VT sampai nantinya terbukti bukan. Dan treat the patient, not the monitor, kita selalu lihat kondisinya secara umum untuk nantinya menentukan terapi yang paling optimal untuk pasien tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.